Yes, ya. Tes. Belum kelihatan yang nonton tuh. Oh, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Kanalkom. Anda bersama Kong Iman dan kita melihat hidup dari sudut yang berbeda. Teman saya anak muda nih, sore-sore kedatangan tamu yang hebring-hebring nih, luar biasa. Dan memang sejak kemarin sore itu bukan sore malah pagi. Tamu kita lumayan banyak walaupun COVID ya. Tapi kalian pakai protokol kan? Pakai Oh, pakai masker ya. Pakai vaksin. Sudah vaksin lulus semua. Tapi sertifikatnya nggak usah di-share ya. Kan ada tuh yang di-share suka itu ya barcode-nya. Wah, iya. Emang ya itulah. Saya senang sekali bersama teman-teman kita ini dan ini luar biasa banget ya. Kalau ada komunitas nanti yang lain yang datang ke sini, silakan kita online di sini, live di sini ya. Baik, tapi saya akan beri waktu lah mereka kan. Saya nanti malam juga ngobrol. Jadi berbagi waktu dengan adik-adik di sini. Silakan, Mas, memperkenalkan diri atau mau cerita apa silakan. Gunakan waktu ini untuk berbagi dengan teman yang lain ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari San Jember, Senyum Anak Nusantara chapter Jember atau bagian Jember. Nah, kami sebetulnya komunitas yang bergerak di bidang anak-anak, volunteer anak-anak. Volunteer ya. Jadi kadang kegiatan kami itu kayak mengajar anak-anak di suatu desa yang pelosok atau daerah 3T gitu, bangun kayak taman baca juga dari kitanya. Terus mungkin dari teman-teman ya silakan gantian. Ada yang bagian konsumsi? Ada Gung. Ada ya. Jadi bos biasanya konsumsinya cilok. Ya Mas, silakan. Oke. Kenalin, nama aku Handaru. Jadi tadi udah dijelasin sama Mas Iir kalau Malang Nusantara ini orientasinya ke anak-anak ya. Kita juga udah ini bikin taman baca juga ya. Juga GT, terus juga ada sekolah anak dan juga ada ini EMP. Apa itu? EMP itu adalah Ekspedisi Merah Putih. Oh iya. Jadi kita bikin kegiatan di suatu desa. Nah, untuk memperingati HUT Indonesia. Gitu. Nah, terus ada lagi itu yang namanya SSN, 1000 Senyum Nusantara ya. Nah, itu targetnya kita ke anak yatim piatu gitu. Ya. Yatim piatu nanti kita bikin lomba di sana, terus seneng-seneng sama anak di sana gitu. Ya. Yang lain? Yang lain, silakan. Hasan. Taman baca itu. Ada yang mengarahkan kamera mungkin bantu. Manual begini silakan. Yang monitoring bisa isi komen di situ biar rame. Yang ngikutin lewat YouTube bisa komen di situ dengan memberi apa gitu ya. Silakan. Keluar. Oh, di Facebook ini. Oh. Nanti malam saya share ke. Facebooknya. Iman Suliki. Iman Suliki. Ya. Oke. Oh ya, San sendiri bertahun berapa? San sendiri itu berdiri San Jember sendiri ya, Bung ya. Berdiri tahun 2020. Tepatnya itu 15 Maret 2020. Mungkin mau cerita soal taman baca. Taman baca. Ya, taman baca. Nah, jadi taman baca kita di mana nih? Taman baca kita ada di Tegal Besar, teman-teman, di Gubuk Bagu. Jadi kalau teman-teman mungkin nih ada keinginan mau mengajar atau keinginan mau ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar anak-anak di sana, bisa langsung hubungi Instagram kami, San Jember 2020. Oke, Instagram. Mungkin dari teman-teman.
Oh ya, jadi selain taman baca kita tuh juga ada sekolah anak. Sekolah anak itu berlangsung selama 4 bulan. Bener banget 4 bulan. Terus kita di sana ngapain aja nih? Nah, jadi sekolah anak itu dilaksanakan setiap minggu nih. Setiap minggu itu ada 8 sampai 10 orang yang mengajar di sana dari anggota staff sendiri. Nah, gitu. Selama 4 bulan itu ya. Ya, sampai bulan November. Kegiatannya apa aja? Nah, kita memberikan materi nih, Kak. Selain itu, kita memberikan game dan memberikan hal menarik lainnya gitu agar anak-anak di sana ilmunya lebih bermanfaat seperti itu. Tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, itu yang penting ya. SDIT. Nah, sekolah anak ini apakah mungkin harus di daerah 3T atau di daerah yang bukan Sebenarnya SPDI. sekolah anak ini lebih dikhususkan untuk tempat yang membutuhkan karena belum tentu 3T itu membutuhkan. Seperti itu mungkin di 3T sendiri itu udah ada komunitas yang mengisi di sana seperti itu, Pak. Jadi kami lebih memprioritaskan tempat yang membutuhkan untuk hal-hal yang berbau dengan pendidikan khususnya untuk anak-anak ya seperti itu. Ya, mungkin ke Mas Ir. Ya. Nah, gimana nih Mas selama menjadi anggota SAN gitu, hal-hal yang paling ingat itu apa Mas? Ya. Mungkin yang paling diingat itu soal prosesnya, proses dari kegiatan itu terjadi. Apa tuh? Wah, pastinya kan ada kayak persiapan renovasi dari sekolah anak sama taman baca itu kan. Nah, dari renovasi ini kita punya banyak cerita sekali. Kayak misal kita mulai dari membuat raknya, entah itu kita membuat donasi untuk mengisi buku-bukunya nanti. Juga kita kayak melukis di mural, itu di daerah di tempatnya itu. Jadi kita juga mengajak adik-adik di sana untuk melukis bersama mural tersebut. Jadi hasil mural tersebut itu hasil kami beserta adik-adik di daerah Tegal Besar Gubeng Bagu. Jadi intinya kita itu memulai tempatnya itu dari nol teman-teman. Jadi tempatnya itu nggak langsung jadi, tapi kita milih tempat yang emang itu dibutuhin seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau mengenai bukunya ini gimana Kak Vera? Bukunya kita dapat dari mana? Apa kita iuran? Apakah ada semacam apa gitu? Nah, untuk bukunya sendiri kita itu dapat dari para donatur nih. Teman-teman juga bisa dong donasi ke kita melalui apa? Melalui IG di Sanber 2020. Sebenarnya sih nggak cuma buku ya, bukan cuma buku cerita aja, tapi bisa buku biasa, bisa alat tulis, bisa masker, bisa hand sanitizer, ataupun main-mainan yang masih layak dan bisa dipakai. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Mungkin kembali ke Mas Ir. Gimana Mas Ir? Ya, mungkin mau cerita sedikit soal terbentuknya SAN ya. SAN Jember sendiri itu awal terbentuk itu cuma beranggotakan 16 orang terbentuk itu yang periode 2020-nya. Dari 16 orang itu, dan ternyata setelah saya cek itu nggak semuanya orang Jember gitu. Jadi ada yang domisili luar Jember. Dan kalau ada kegiatan kan, apalagi kemarin-kemarin kan pandemi COVID marak sekali. Iya benar. Jadi yang di luar Jember itu pun kayak susah gitu main ke Jember. Nah, jadi itu gimana solusinya Kak? Gimana ya? Dari kita juga kan nggak bisa memaksa mereka. Habis itu ya udah kita memaksimalkan tenaga yang ada di Jember, dan itu cuman sekitar kayak 8 sampai 9 orang. Dan yang ada di acara SSN kemarin tuh 5 orang. Dan yang di luar Jember itu kami memaksimalkan dalam kegiatan online-nya. Jadi kayak gini Kak Vera, ada menyebar pamflet donasi, entah itu kita jualan online, entah itu kita paid promote dan sebagainya. Oh, jadi lebih ke volunteer online dulu ya Kak? Nah, benar. Oh, iya. Dan alhamdulillahnya sekarang itu beranggotakan 58 orang Kak Vera. 58 ya, banyak berarti. Periode sekarang beranggotakan 58 orang. Kalau untuk Kak Daru sendiri gimana nih perasaannya selama ikut SAN? Apa sih hal yang paling diingat gitu selama ikut SAN ini? Seneng banget ya maksudnya. Oh, pasti Masuk SAN itu dong. kayak gak nyangka banget kan bisa masuk SAN, karena kan ya
masuknya itu kan ada tahap-tahap seleksi yang banyak saingannya gitu Kak Vera. Jadi ketika kita masuk SAN diterima, wah seneng banget, kayak gak nyangka banget gitu bisa masuk SAN, bisa masuk komunitas yang luar biasa ini gitu. Selama seleksi apa sih hal yang paling buat seneng banget bisa masuk SAN gitu. Karena kan seleksinya kan ini banyak kan diikuti oleh, kalau kemarin aku seleksi itu sekitar 70 orang ya. Oh, banyak juga ya. 70 orang. Itu waktu pertama di Jember kan? Iya, 70 orang. Jadi aku ikut itu kan. Nah, kan itu diseleksi. Jadi ada 3 tahap seleksi nih. Pertama administrasi, yaitu ada kayak wawancara gitu, wawancaranya 2 kali. Nah, akhirnya kita diterima. Nah, karena ada seleksi tahap seleksi itu, jadinya kita kayak gimana ya, kalau misalkan masuk SAN itu bersyukur banget kalau bisa masuk. Karena kita udah melewati hal yang sulit kan pada seleksi itu kan. Dengan Mas Iri ya. Nah, dulu ini saya diseleksi sama Mas Iri nih. Oh, gimana tuh Mas, seleksi apa dulu tuh? Jadi wawancara atau gimana nih? Kalau seleksinya sendiri tuh ya yang pertama pasti seleksi berkas kayak administrasinya gitu. Yang kedua pasti kayak wawancara, kita mau wawancarai tentang komitmen teman-teman yang benar-benar ingin berjuang bersama di SAN Jember ini. Oh, gitu. Untuk yang boleh masuk atau ikut SAN sendiri tuh dari apa aja nih Kak? Misal mahasiswa atau yang udah kerja atau anak SMA pun bisa ikut gitu. Oh, kalau masalah persyaratan sebenarnya anak SMA juga boleh ikut. Oh, boleh. Boleh ikut. Boleh banget malah. Jadi kita nggak membatasi pendidikan lah kalau itu. Tapi jangan anak SD. Ya dong. Jadi untuk teman-teman yang punya jiwa sosial yang tinggi, yang mau membantu sesama, yang mau membantu anak SD, yang mau melakukan hal-hal positif, misalnya di panti asuhan, di daerah terpelosok, ataupun di daerahnya, bisa banget nih ikut SAN. Caranya nanti ada pendaftaran, dan itu ada di IG SAN Jember 2020. Makanya follow kita, oke? SAN Jember 2020. Seperti itu. Jangan lupa cek dulu. Iya, mungkin Kak Vera next project ini apa mungkin yang terpikirkan? Next project ya. Next project itu ini kepikirannya kita akan bikin semacam camp gitu ya. Camp. Nah, di sana kita nggak cuma camp aja. Jadi di sana kita camp, kita juga bisa bekerja sosial, misalkan bersih atau misalkan tanam pohon, 1000 pohon gitu kan. Itu mungkin kita juga bisa memperbaiki kubu-kubu yang rusak di sana. Oh, benar-benar. Kadang kan di alam itu banyak sih yang masih buang sampah sembarangan gitu. Jadi kegiatan kita itu memungut sampah, menanam pohon dan lain-lainnya agar alam tetap lestari. Seperti itu, teman-teman. Nah, gitu itu next project-nya. Setelah itu baru kita ke oprek nasional nih. Oprek nasional. Di bulan apa kira-kira? Apa ya? Nah, makanya kan penasaran ya, di kita SAN Jember 2020. Oke, follow biar kalian gak ketinggalan info. Masuk dunia volunteer ini enak gak sih? Enak ya? Enak banget. Selain menurut aku nih ya, selain dapat pengalaman, kita tuh juga dapat pahala. Karena kita hidup bukan hanya di dunia, tapi juga di dunia. Waduh, Vera 2021 nih, Bu. Tapi ya, selain itu, selain dapat pengalaman ikut volunteer itu juga dapat kedamaian hidup. Ini kan kita nyapanya siapa nih audiens ya? Audiens. Kanalkum ya, audiensnya Kanalkum. Ini buat Kanalkum penontonnya Kanalkum. SAN sendiri itu juga bisa ini ya, merekrut volunteer juga ya? Ya Mas Iri ya? Gimana? Dalam satu proker bisa merekrut volunteer juga? Oh bisa. Tapi dalam satu proker aja bisa. Dalam satu proker aja bisa, boleh. Bisa boleh. Nanti gimana? Jadi dalam misal ada proker kayak IMP, ekspedisi Merpati gitu ya teman-teman, atau taman baca. Jadi kita kalau misal nanti kayak bikin oprek yang mengikuti satu proker itu bisa juga nanti teman-teman ikut yang
Tapi akankah lebih baik kalau ikut semua proker jadi Itu ada yang komen tuh. Aku yang bacanya Kak. Dari Kak Iwan sendiri, kegiatan kreatif apa yang dilakukan di sana? Mas Hanari bisa dijawab. Kreatif ya. Ada tadi kan udah dijelasin ada taman baca. Ya. Taman baca juga ada sekolah anak. Terus apa lagi? Di sana juga kita ada SSN tadi ya. Bahkan FP itu hari ulang tahun bahkan kita di sana juga senam senam bersama adik-adik sama mungkin adik-adik di tempat yang kita tuju. Ya, benar. Jadi kita juga mengajarkan edukasi tentang kesehatan, apa itu olahraga, apa itu menjaga kehidupan. Jadi kita itu bukan cuma fokus di pendidikan, tapi kita lebih ke sosial. Kalau misalkan nih, kita kan orientasinya ke anak-anak, misalkan kita sosialnya ke masyarakat itu Bisa dong, bisa banget, bisa. Tapi lebih prioritasnya ke anak-anak. Karena merupakan didik penerus generasi bangsa. Ya. Jadi sudah terjawab ya tadi itu Dari kreatif Kak apa? Iman Surigi. Iya. Ya. Masuk ini. Kreatif apa yang dilakukan di sana? Itu ya. Dan boleh nggak sih Kak kita panggil salah satu teman kita gitu buat mengisi acara kali ini biar nggak kita aja nih yang ngomong di sini aja. Di sini kan kita ada Koordinator. Dari koordinator Sancapter Jember ada Kak Elvira. Silakan dong Kak. Ayo Kak Elvira ke sini. Ayo Kak El. Aduh ini. Jangan malu. Aduh ini penontonnya pada kangen dong. Ayo sini. Ayo lah. Ayo Kak Elvira. Sini. Sini. Beri tepuk tangan dulu untuk Kak Elvira, koordinator Sancapter Jember saat ini. Oh iya jangan lupa teman-teman, ini adalah wakil koordinator Sancapter Jember, Mas Iir. Mas Iir ini adalah wakil. Dan ini adalah ketua koordinator. Monggo ada Mbak Elvira. Please welcome. Siapa ini Mbak Elvira? Selamat sore. Sore. Kenalin sebelumnya namaku Elvira Rizatulama, biasanya dipanggil Elvira. Kebetulan nih aku di yang mana sebagai koordinator. Kak Elvira ini menjabat dari tahun berapa sampai tahun berapa ini? Dari tahun 2020. Jadi ketua ya. Apa sih Kak kesan dan hal-hal yang paling penting gitu selama jadi koordinator? Apakah pernah merasa stres? Soalnya kan memegang banyak orang gitu. Ini kan ada berapa 58 atau 68? 58 anggota. Oh iya ada yang nanya nih Kak dari saat pamungkas berapa anggotanya? Anggotanya itu ada 58. Untuk Sancapter sendiri ya, tapi untuk Sancapter Indonesia banyak banget ribuan gitu. Oh iya tadi itu topik ya. Jadi kan ada 58 anggota nih ya. Nah gimana nih Mbak Elvira mensiasati supaya anak-anak ini kerjanya bagus semua? Nah, itu harus optimal maksimal gimana? Jadi biar teman-teman semua bisa jadi teman-teman semuanya biar kayak bisa maksimal di saat itu yang pertama adalah membangun ya jadi dilakukan bonding ya Bonding itu pendekatan jadi kalau satu sama lain sudah dekat jadinya kalau mau jalan proker itu kemungkinan merasa apa ya nggak terlalu berat gitu loh. Iya sih, Benar. Aku potong dulu ya, tapi benar sih selama ikut tadi itu rasa keluarga itu tinggi banget. Jadi saling bantu. Oh enggak dong. Antara satu anak dengan yang lain udah kayak saudara sendiri seperti jadi nggak ada apa ya
apa ini namanya? Anu, nggak ada kesenjangan. Kesenjangan gitu antara anggota yang satu dengan yang lainnya Apalagi itu yang senior dengan junior ya. ya benar-benar nggak ada senior junior tuh nggak ada. Kalau bisa junior. Emang saja belum the best ya. The best dong. Mari ikut volunteer saja kerja. Tidak ada kecap nomor 2 ya Kak Vera. Ya lanjut ke Aduh. Kak Elvira. Kak nih, kenapa kok tiba-tiba pengen jadi ketua nih? Motivasinya gimana? Sebenarnya kalau motivasi mau jadi ketua sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus terpaksa. Karena kebetulan waktu itu keadaan aja. Ada yang mendesak. Ya keadaan yang bisa. Tapi ikhlas kan? Insya Allah itu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mbak Elvira ikhlas menjalani meskipun terpaksa ya teman-teman ya. Aku pengen nanya nih sama Kak Elvira. Misal nih ada anggotanya yang lebih berselisih paham gitu. Sebagai koordinator apa yang dilakukan Kak Elvira agar anggotanya itu tetap aku kembali gitu. Gak ada permusuhan di dalam sebuah komunitas seperti itu. Ya, jadi gini, yang namanya berpendapat kan nggak mesti sama ya. Apalagi isi kepala orang tuh beda-beda. Biar tetap berada di satu jalan, kita coba ambil jalan tengahnya dulu. Jadi kayak dari perbedaan pendapat itu, coba diambil jalan tengahnya, terus saling mengasih pengertian lah. Kita harus menerima pendapat orang lain, dan orang lain harus menerima pendapat yang lain. Oh, intinya adalah menghancurkan ego bahan darus seperti itu. Ya, satukan kepala ya. Ya, Gini ya. Aduh, saya belum kecap. Yuk. Tanya apa lagi ya yang gini mungkin. Gini. Kan ini kan dari kemarin itu kan dari Mas Ir ya. Wah, Mas Ir sudah menjelaskan pesan begitu baik kan ya. Mungkin nih Mbak Elvira ke depannya mau gimana, mau kasih informasi yang kayak apa supaya pesan itu menjadi lebih baik lagi. tetap menjadi komunitas yang wow. Nah, ulangi ya. Jadi pembaruan apa, pergerakan apa yang ingin Mbak Elvira ini lakukan supaya San Jember ini lebih baik lagi. Mungkin yang pertama meningkatkan rasa kekeluargaan. Jadi nanti ke belakang yang nyaman makin banyak, yang udah juga makin banyak. Dan kalau kita udah bagus, kayak pikiran-pikiran itu bisa gitu. Karena kan kalau udah nyaman, pasti perasaan ingin memberikan yang terbaik itu muncul sendiri. Oh, seperti intinya dalam komunitas ini adalah kekeluargaan. Ya benar banget. Harta yang paling bahagia Berharga. adalah keluarga. Wah, seru sekali ya sambutan dari koordinator kita yang selanjutnya nih dari Mungkin dari perencanaan. perencanaan. Mana nih anak perencanaan? Boleh. Terima kasih Kak Elvira. Sudah ya. Oh iya Kak Kak Dinda Dinda. bisa doang memberikan patah dua Kak kata. Dinda, please welcome Kak Dinda. Kak Dinda please Kak welcome. Dinda, please welcome. Enggak. Ini ada perencanaan nih. Ada teman. Iya ada teman. Makasih dari Viva, dari Kak Viva, Viva, apa nih? Fighting. Fighting. Oh, makasih. Ayo untuk anak perencanaan bisa Nih, dong. perencanaan bisa sepatah dua kata nih. Oh Mbak Dinda lagi mau salat ya, bisa Mas Andi. Oh iya Mas Adi. Mas Andi. Ya Mas Adi. Oh, Mas Andi nih dari. Oke, ladies and gentlemen. Ini adalah duta kita, duta Sabina. Mas Ardi. Mas Ardi siapa namanya? Mas Ardi Ardi Sudah Utama. Oh, Mas Ardi. Ardi yang pertama. Yang utama. Sebagai apa nih Mas Ardi? Kalau bisa saya sebagai wakil CEO dari Mbak Komaria. Sebagai apa? Wakil CEO. Wakil CEO. Oh itu apa? Koordinator. Oh, Andi. Koordinator divisi. Perencanaan ya. Nah, Perencanaan. Tugasnya apa aja? tugasnya itu pertama itu intinya merencanakan. Jadi merencanakan sebuah acara. Berarti inti dari sebuah acara ada di kakak. Nah, kurang lebih jadi kayak jantung perencanaan itu ada di Mas Ardi nih ya. di Mbak Komaria. Oh, Hanya perwakilan. Oh, perwakilan. Oh ya. jadi misal acaranya itu kurang maksimal, mari kita salahkan Mas ini.
Oh iya, Mas Ardi ini sudah berapa tahun jadi perencanaan? Belum nyampe 1 tahun. Belum nyampe 1 tahun ya. Sebelumnya divisi apa? Divisi perencanaan, cuman jadi volunteer. Oh dulu maksudnya sebagai volunteer, terus akhirnya menetap di sini karena terlalu nyaman. Benar sekali. Memang sih komunitas itu adalah komunitas yang paling menyejukkan. Jadi kalau teman-teman lagi galau di rumah nggak ngapa-ngapain, mending ikut kita aja gitu. Kita mencari pahala biar masuk surga. Satu kata tuh adalah kata-kata buat ini audiensnya Iman apa nih? Kalau bisa itu untuk mengisi masa muda itu diisi dengan kegiatan volunteering. Gunanya apa? Selain menambah teman juga menambah pengalaman yang keren sih kalau menurut saya, juga mengisi jiwa. Waduh, nih bos, Ardi 2021 nih. Duta kita, duta SAN 2021. Oke, mungkin bisa ke next ya. Next divisi. Divisi Kominfo ya. Terima kasih Kak Ardi. Kominfo Kak Vera. Kominfo. Ini yang megang media sosialnya. Wah, keren. Please welcome untuk Kak Guru. Kak Guru. Ayo Ru. Ini adalah kakak yang memegang akun IG kita menjadi akun yang sangat keren. Kak Guru. Yang buat video, yang buat pamflet, yang buat segala desain itu Kak Guru. Kak Guru. Oke, coba please welcome Kak Guru. Please welcome Kak Guru. Ini dia Kak Guru. Kenalan dulu Kak Guru. Ya, kenalan dulu dong. Nama saya Yesus bisa pasar. Nah, sebelumnya kuliah di mana? Baru di Maba di Poltek. Oh, Maba dia teman-teman. Kasih semangat biar kuliahnya lancar. Amin. Oh iya, Kak Guru ini anggota SAN tahun berapa nih? Tahun baru kan, tahun 2021 maksudnya. Oh, baru berarti ya. Baru. Selama ikut SAN, sebelumnya dari divisi Kominfo. Apa aja nih yang dikerjain di divisi Kominfo? Saya ditanggung jawabkan video atau fotografi. Jadi yang membuat IG kita keren adalah Mas Gur. Ya, sama tim yang lain. Oh iya. Selama jadi volunteer di sana ini, apa sih yang dirasain yang paling menyenangkan? Paling menyenangkan aku Menjadikan dulu nggak apa-apa dong. Kita harus jujur di sini. Nggak ada sih menjadikannya, nggak ada sama sekali bagi saya. Senangnya banyak sih. Pertama nambah teman. Terus saya sendiri kan masih awal ya. Masih muda. Saya juga belajar dari pendahulu juga, bagaimana cara komunikasi yang benar. Terus gimana cara buat video atau diajarkan ke Anda. Terus sama tadi KL sama Kak Iir itu diajarkan banyak kan. Pernah nggak sih ngerasa capek gitu selama ngikutin kegiatan SAN ini? Pasti kan teman-teman banyak nanya, capek ikut volunteer gitu kan, banyak kegiatan gitu. Apalagi Kominfo ya. Nah benar, Kominfo banyak. Bikin desain, bikin video, bikin segala macam yang berhubungan dengan perkontenan duniawi ya. Iya benar. Nah, itu gimana cara mengatasinya supaya kita nggak stres sebagai volunteer gimana? Saya sendiri sih saya bikin happy aja ya, soalnya bagian saya Kominfo. Saya juga tertarik di videografi sama fotografi. Jadi main ayo dong. Ya, saya senang-senang aja soalnya sambil belajar. Jadi senang-senang aja sih, nggak stres. Karena stresnya kalau cuma kekurangan bahan. Sangat menarik ya, stresnya kekurangan bahan gitu. Jadi intinya adalah jadikan hobi sebagai apa ya? Sebagai passion kita supaya kita nanti nggak stres ya. Bikin happy aja ya. Satu dua kata-kata buat channelnya. Buat channelnya aku kan tetap setia. Stay tune ya. Mantap, stay tune. Stay tune artinya apa, Kak? Tungguin aja video-video barunya.
pasti bagus. Ngomong-ngomongannya juga keren. Karena Kung Iman selalu berbeda, benar nggak sih? Benar. Melihat dari sisi yang berbeda itu kan intinya Kung Iman kan. Oke, next ini bisa ke ya, divisi lain. Divisi lain Mungkin dari ke ekonomi kreatif kali ya. Oh iya, dari Kak Ekonomi Kreatif Siswa Kak Tika. yang menjadi pemasukan kita untuk konsumsi. Jadi ini segala ekonomi kita di Ibu kita ah, ditanggung oleh Kak Tika. Kak Tika. Terus kalau mau Tika. itu Kak Tika. Tadadeng, deng, 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 deng. Yeay. Yeay, ini ada Kak Tika. Yeay. Lanjut dong. Dulu dong, Kak Tika. Halo semuanya, kenalin nama aku Tika. Tika sama. Panggil aja Tika, karena namanya panjang banget. Oh ya, Kak Tika kuliah di mana nih? Dan udah semester berapa? Alhamdulillah, saya kuliah di UNER semester 4. Duh, udah mau skripsi dong. Kasih semangat dan doakan semoga skripsinya lancar. Amin. Nah, Kak Tika nih di desain sebagai divisi apa nih? Lebih jelasnya lagi. Saya desain sebagai Tinggal gak sih? ekonomi kreatif. Jadi yang menghasilkan uang gitu. Ya, menghasilkan uang. Ya. Tanpa Kak Tika, kita tidak akan berjalan seperti itu ya. Ya itu. Oh iya, mengenai ekonomi kreatif tadi ya. Ini mungkin yang banyak ini penasaran. Gimana nih supaya kita terus dapat dana nih? Dari Cuman kamu ada gimana cara mensiasatinya supaya kita ada dana aja, pokoknya ada dana aja gitu. Jadi kakak ini nanya dananya dari mana? Nah, itu berarti ya. Jadi kita dari dari jualan makanan. Jualan makan juga. Ya sejauh ini sih masih jualan makanan aja. Terus kemarin contohnya pas Ramadan itu kita jualan takjil. Jualan takjil ya? Iya, di UNER. Nah, mungkin tahun depan bakal jualan lagi ya. Salah dibeli ya. Nanti nyari takjil sekalian beramal. Nah, ya teman-teman, daripada uangnya dihambur-hamburkan untuk top up, mending beli makanan kita agar berpahala. Amin. Kalau boleh tahu yang pernah jualan itu jualan apa nih Kak? Jualan ini tahu bakar. Tahu bakar. Itu favorit pelanggan sih. Alhamdulillah udah ada pelanggan tetap. Terus selain tahu bakar apa nih yang menarik lagi? Tahu wali. Oh, tahu wali. Pasti teman-teman pada suka dong tahu wali. Pokok segala pertahuan itu favorit ya? Oh iya, favorit cepet habisnya. Nah, terus selain dari jualan, kita juga ini paid promote di Instagram. Gimana tuh? Oh, paid promote ini kayak gimana loh, Kak? Jadi usahanya kakak kita apa namanya share ke Instagram biar orang-orang pada tahu, nanti orang-orang tersebut bisa mampir deh ke IG kakak buat beli barangnya atau Kalau gampangnya paid promote itu adalah kita membantu kakak-kakak untuk mempromosikan dagangan kakak atau hal-hal yang kakak ingin promosikan. Nah, nanti akan dibantu nih oleh teman-teman kita untuk di-upload di sosial media. Nah, bisa nih teman-teman buat kalian yang lagi gabut lagi juga ingin ini ya, ingin dibesarkan sama kita ya. Langsung aja kemana nih? Langsung aja ke IG kan chapter Jember. Nanti DM kita bisa bantu endorse usaha-usahanya. Coba tanya Kak Ina. Ini bayarnya itu murah meriah. Oh, murah meriah. Ramah di kantong. Ramah banget, Kak. Cuma 15.000. Karena mereka udah beribu-ribu follower. Follower yang Intinya kalau paid promote di kita pembelinya langsung 1000 kali lipat. Terus tuh masa-masa pendidikan itu menjadi hal yang efektif ya, Kak. Soalnya kita juga yang keluar kerumunan, Nggak kontak langsung dengan orang. menghasilkan. Nah, jadi intinya ekonomi kreatif ini Iya, betul. nah, ini kalau kesahnya menjadi ekonomi kreatif ini gimana? Keluh kesah, untuk keluh kesah yang sendiri itu mungkin pengontrolan
di anggotanya sendiri ya Kak. Oh, Itu ada. ada beberapa yang belum konsisten buat endorse-nya itu. Ah, gitu ya. Kalau jualannya mungkin jualan. Jualan, ya jualan karena hanya online ya Kak. Jadi berasa punya pemasukan dari itu hanya sedikit. Saya biasanya mungkin orang mikir ada ongkirnya gitu loh Kak. Coba Kakak sendiri gimana? Ini ongkirnya kan nambah gitu ya Kak. Kalau enggak sih. Ongkir tidak seberapa dibanding amal kita Nah, aduh, kamera mati banget kalau punya kata ini. Ya makanya nanti kalau kita buka jualan lagi bisa dibeli lah ya. Bisa lah ya di San Jember 2020 ya. Nah, benar. Langsung Iya, aja cek langsung IG-nya di ya. follow IG-nya pokoknya. Dan banyak info menarik. Ada pertanyaan lagi nih? Apa? Tidak ada. Udah. Sepertinya itu aja sih dari divisi kita karena yang lain belum bisa hadir seperti itu Kak. Karena yang lain ada di luar kota kan sekarang nih PPKM ya teman-teman. Jadi yang dari luar kota belum bisa kesini seperti itu teman-teman. Untuk Kak Tika, terima kasih atas waktunya telah memberikan patah dua kata untuk channel. Iya, sama Terima kasih Kak Tika. Ya begitulah channel Pengiman. Kita manggilnya apa nih ya audiensnya? Ya, pemirsa aku. Ya, pemirsa aku gimana? Jadi begitulah cerita-cerita dari tiap divisi San Jember ya, meskipun nggak semua bisa hadir, tapi itulah gambaran kecilnya dari San Jember. Kalian juga bisa ikut San Jember. Mungkin kita opernya di bulan Januari ya. Pantengin di IG San Jember 2020 karena segala hal yang berhubungan dengan San Jember akan kami update. Wah ini ada. Ini Kita mau closing gimana? Ya sudah silakan ikut. Mungkin itu saja dari San Jember dan mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu Di media yang lain juga mungkin. Ya, terima kasih buat Pengiman yang telah menampung kita di channel ini dan telah memberikan kesempatan kita untuk melihat tempat yang sangat indah dan sangat bermanfaat di Kampung Baca ya. tepatnya di Kampung Baca. Terima kasih Pengiman. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Udah. Mau di end? Ya, end. And broadcast. And broadcast.